Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di Teman Cerita Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang selalu walafiat. Dan untuk teman-teman yang baru datang di channel ini atau baru bergabung di channel ini, admin ucapin selamat datang. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang salah satu tragedi kereta api yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu tragedi Bintaro 1, yang merupakan peristiwa kecelakaan tragis yang melibatkan dua buah kereta api di daerah Pondok Bitung, Bintaro, Jakarta Selatan pada tanggal 19 Oktober tahun 1987. Mau tahu tentang pembahasannya? Untuk itu kita masuk ke dalam kontennya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, mau subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan info terbaru dari Teman Cerita. Di dunia perkeretaan Indonesia sendiri teman-teman, pernah terjadi salah satu kecelakaan parah, yaitu pada tahun 1987 di Bintaro yang memakan banyak korban jiwa. Hal ini dapat terjadi karena kesalahan kepala stasiun yang tidak mengecek penuhnya jalur di stasiun lain. Kecelakaan kereta api terburuk ini diperkirakan memakan banyak korban yang tewas. Tabrakan kereta api Bintaro tahun 1987 atau yang dikenal dengan nama tragedi Bintaro 1 adalah peristiwa kecelakaan tragis yang melibatkan dua buah kereta api di daerah Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan pada tanggal 19 Oktober tahun 1987 yang merupakan musibah terburuk dalam sejarah perkereta apian di Indonesia. Peristiwa ini sendiri juga menyita perhatian publik dunia. Dalam kecelakaan ini, rangkaian kereta api Patas Merak jurusan Tanah Abang Merak yang berangkat dari stasiun Kebayoran, kereta api 220 bertabrakan dengan kereta api lokal Rangkas jurusan Rangkas Bitung, Jakarta Kota, yaitu kereta api 225 yang berangkat dari stasiun Sudimara. Peristiwa ini teman-teman tercatat sebagai salah satu kecelakaan yang paling buruk dalam sejarah transportasi Indonesia. Proses evakuasi penumpang kereta api menjadi tantangan mengingat kerasnya tabrakan head to head. Penyelidikan setelah kejadian menunjukkan adanya kelalaian petugas stasiun Sudimara yang memberikan sinyal aman bagi kereta api dari arah Rangkas Bitung. Padahal saat itu tidak ada pernyataan aman dari stasiun Kebayoran. Hal ini dilakukan karena tidak ada jalur yang kosong di stasiun Sudimara. Dalam mengupas sejarah tragedi kelam ini, ada beberapa versi, antara lain versi PJKA yaitu Perusahaan Jawatan Kereta Api, dan versi Slamet Suradio yaitu masinis kereta api 225. Teman-teman, kereta api 225 ditarik lokomotif BBB 306-16 dengan Slamet Suradio sebagai masinis, Soleh sebagai asisten masinis, dan Adung Syafi sebagai kondektur. Sementara itu di sisi lain, kereta api 220 ditarik lokomotif BBB 303-16 dan dimasinisi oleh Amung Sunaria, sementara asistennya yaitu Mujiono. Berdasarkan GPK, grafik perjalanan kereta yang berlaku pada saat itu, kereta api 225 dijadwalkan tiba di stasiun Sudimara pada pukul 6.40 waktu Indonesia Barat untuk bersilang dengan kereta api 220 ini pada pukul jam 6.49 waktu Indonesia Barat. Pada kenyataannya, kereta api 225 terlambat 5 menit. Pada saat itu, emplasemen stasiun Sudimara yang memiliki 3 jalur telah ditafsirkan penuh dan tidak dapat menerima persilangan kereta api. Alasannya adalah jalur pertama dalam kondisi buruk dan hanya dipakai untuk
Langsiran, dan Sepur Simpan. Sedangkan jalur kedua berisi kereta api barang nomor 1035. Sedangkan jalur yang ketiga itu berisi kereta api 225 yang sedang berhenti. Karena stasiun Sudimara sudah tidak dapat menerima persilangan antara kereta api, maka kereta api 225 harus meninggalkan stasiun Sudimara untuk berhenti lagi di stasiun berikutnya, yaitu Kebayoran. Dalam kondisi jalur masih tunggal dan tidak memiliki pemberhentian di antara keduanya, sesuai dengan peraturan dinas petugas pengatur perjalanan kereta api atau PPKA, saat itu stasiun Sudimara wajib menelpon PPKA Kebayoran untuk meminta izin memindahkan tempat persilangan dan kemudian mengirimkan surat pemindahan tempat persilangan atau PTP yang harus diserahkan langsung ke masinis dengan kondektur kereta api 225. Namun sayangnya surat PTP itu diserahkan tanpa memberikan izin terlebih dahulu kepada PPKA Kebayoran. Bahkan PTP itu dikirimkan tidak sesuai prosedur karena diserahkan melalui seorang petugas pelayanan kereta api. Kemudian diserahkan kepada masinis dan kondektur kereta api 225. Barulah setelah itu PPKA Sudimara menelpon ke PPKA Kebayoran, dalam hal ini Pak Mat Ali, untuk meminta izin pindah tempat persilangan. Pak Mat Ali saat itu menjawab, "Gampang, nanti diatur." Pagi itu terjadi persilangan PPKA dari shift malam ke shift pagi. Saat serah terima shift tersebut, Mat Ali yang merupakan PPKA shift malam memberitahu kepada PPKA shift pagi, dalam hal ini Pak Umriyadi, bahwa kereta api 251, kereta api 225 dan kereta api 1035 belum tiba di stasiun Kebayoran. Kereta api 251 sedang melaju ke arah Kebayoran untuk bersilang dengan kereta api 220. Begitu kereta api 251 berhenti di Kebayoran, Umriyadi meminta izin memberangkatkan kereta 220 ke PPKA Sudimara. Dalam hal ini Pak Jamhari. Namun Pak Jamhari menjawab bahwa "Tunggu, aman saya lagi sibuk." Seharusnya sesuai prosedur yang ada, Pak Jamhari harus menyatakan menolak atau memberikan izin keberangkatan bagi kereta api 220 dan mengabarkan bahwa ada kereta api yang harus berangkat dari Sudimara ke Kebayoran sesuai jadwal. Dalam situasi ini, Pak Jamhari itu bingung. Kereta api 225 mulai dipadati penumpang serta banyak yang naik di lokomotif. Begitu komunikasi antar PPKA ditutup, Umriyadi justru memberangkatkan kereta api 220 dengan asumsi bahwa persilangan kereta api 225 tetap dilakukan di Sudimara. Agar meyakinkan, Pak Umriyadi menelpon ke Pak Jamhari bahwa kereta api 220 sudah berangkat dari stasiun Kebayoran. Padahal PTP sudah terlanjur diberikan kepada masinis dan kondektur kereta api 225. Dengan kebingungan tersebut, Pak Jamhari mengakali permasalahan ini dengan melangsir kereta api 225 dari jalur 3 ke jalur 1 stasiun Sudimara. Akhirnya Pak Jamhari memerintahkan seorang petugas harian stasiun untuk melangsir. Perihal pelangsiran ini atau pelangsiran tersebut harus ditulis oleh PPKA dalam laporan harian masinis serta menjelaskan secara lisan. Petugas yang disuruh Pak Jamhari itu pun dengan tangkas mengambil bendera merah dan slompret. Saat akan dilangsir, masinis tidak dapat melihat semboyan yang diberikan karena jarak pandang terhalang penumpang. Sebelum petugas itu mencapai kereta kira-kira 7 meter, tiba-tiba kereta api mulai bergerak tanpa perintah slompret. Dan petugas stasiun berusaha menghentikan kereta api 225 dengan slompret, tetapi usahanya sia-sia. Kondektur pun mencoba masuk ke dalam kereta api tersebut, tetapi tidak memerintahkan untuk menghentikan kereta. Petugas stasiun itu pun melapor ke Pak Jamhari bahwa
kereta api 225 sudah berangkat tanpa izin. Dengan cepat Pajamahari menggerakkan tuas sinyal masuk pihak Kebayoran, tetapi tidak berhasil menghentikan kereta api. Pajamahari pun berlari di tengah rel sembari mengibarkan bendera merah ke arah kereta api 225, tetapi gagal menghentikan kereta itu. Pajamahari pun terkejut melihat kereta api 220 telah berada di depan mata. Meski sudah menarik tuas rem bahaya, tabrakan tidak terhindarkan. Tabrakan ini terjadi pada tikungan S kilometer 17+252. Total kerugian material yang diketahui berdasarkan laporan akhir PJKA tersebut adalah 1,9 miliar. Sedangkan korban jiwa itu sekitar 139 orang, dengan 72 meninggal di tempat dan sisanya meninggal sekarat di rumah sakit. Dari 139 orang yang meninggal itu, 113 diantaranya sudah teridentifikasi. Total 254 luka-luka dan rincian 170 orang dirawat di rumah sakit dan 84 orang luka ringan. Berbeda dengan tudingan di pengadilan dan laporan akhir PJKA bahwa masinis KA 225 Slamet Suradio memberangkatkan sendiri kereta apinya tanpa izin, Slamet Suradio mengatakan dengan tegas bahwa dirinya sama sekali hanya mengikuti instruksi dari PPKA Sudimara menggunakan PTP tersebut. Bahkan Pak Slamet berkali-kali menegaskan bahwa tudingan tersebut adalah sebuah kebohongan. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada hal apapun yang dikhawatirkan karena ia merasa tidak melihat semboyan apapun yang diterimanya. Saat terjadi tabrakan, Pak Slamet juga meluruskan apa yang diberitakan oleh media, termaksud dalam koran Pembaruan yang pertama kali membahas mengenai tragedi Bintaro tahun 1987 ini, yang menulis bahwa masinis lompat pada koran tersebut. Ia menanggapi saat terjadi tabrakan, Pak Slamet tergencet oleh badan lokomotif dalam keadaan bersimpah darah dan dijemput oleh seorang wanita dengan mobilnya ke rumah sakit. Dalam keadaan PTP masih memiliki bekas bercak darah, Pak Slamet Suradio berhasil membuktikan kepada hakim bahwa dirinya tergencet dan tidak melompat, dan menuding bahwa orang yang menuliskan berita tersebut adalah fitnah. Dua buah lokomotif BBB 30316, kereta api 220, dan BBB 30616, kereta api 2225 mengalami kerusakan parah. Kerusakan yang cukup hebat terjadi di BBB 30316, ditelan kereta api penumpang berbagasi KB3 65601. Sementara K3 65626 yaitu kereta api 225 memiliki atau mengalami kerusakan parah. Dua kereta di belakang kereta pertama yaitu kereta api 220 dan kereta api 225 mengalami kerusakan ringan di bagian belakangnya. Menurut data dari Wikipedia, tragedi Bintaro ini memakan korban jiwa sebanyak 139 orang dan 254 orang mengalami luka-luka. Dan mungkin itu saja yang bisa admin sampaikan kepada teman-teman semua tentang tragedi Bintaro 1 yang merupakan peristiwa kecelakaan tragis yang melibatkan dua kereta api di Pondok Bitung, Bintaro, Jakarta Selatan pada tanggal 19 Oktober tahun 1987. Dan mungkin ada penyampaian admin yang kurang dari sisi referensi dan informasinya, teman-teman bisa komen di kolom komentar, kita akan berdiskusi di sana. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Thank you.